Assalamualaikum, halo Pionas, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, di sini ada sebuah berita Pi Network ya, dan langsung saja. Jadi harap disimak. Ini langsung dari catatan penting dari kertas putih ya. Pi Network yang ada di aplikasi Pi Network langsung ya. Mungkin di antara para pioners banyak yang tidak memperhatikan terkait ini ya, karena ini memang dari pihak core team langsung ya. Jadi saya harap diperhatikan ya. Untuk penjelasannya akan saya bacakan, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham gitulah ya maksud saya, dan agar akun Anda terjaga dengan aman dan tidak berakibat akun Anda mendapat masalah. Nah, itu ya. Oke, kita akan lanjutkan di sini untuk keterangannya. Catatan penting bila terjadi open mainnet, kami cuplik dari kertas putih. Fase 3 mainnet. Ketika komunitas merasa perangkat lunak siap untuk diproduksi dan telah diuji secara menyeluruh di testnet, mainnet resmi jaringan Pi akan diluncurkan ya. Detail penting adalah bahwa dalam transisi ke mainnet, hanya akun yang divalidasi sebagai milik individu nyata yang berbeda yang akan dihormati. Setelah titik ini, voucher dan emulator jaringan Pi tahap 1 akan dimatikan dan sistem akan melanjutkan sendiri selamanya. Pembaharuan protokol di masa mendatang akan disumbangkan oleh komunitas pengembang Pi dan tim inti Pi, dan akan diusulkan oleh komite. Implementasi dan penerapannya akan bergantung pada node yang memperbarui perangkat lunak penambangan seperti halnya blockchain lainnya. Tidak ada otoritas pusat yang akan mengendalikan mata uang dan akan sepenuhnya terdesentralisasi. Saldo pengguna palsu atau pengguna duplikat akan dibuang. Hal ini maksudnya ini adalah fase ketika Pi dapat dihubungkan ke bursa dan ditukar dengan mata uang lainnya ya. Jadi yang tertulis oleh pihak core team yang ada di buku putih ini ya, buku putih Pi Network, sudah sangat jelas bahwa masih di mainnet tertutup dan di mainnet terbuka nantilah yang tentunya pioners bebas menggunakan Picoin-nya. Ingin diinvestasikan ke bursa atau exchange manapun di luaran sana ya silahkan gitu ya, silahkan. Tapi ingat, Pi Network membangun ekosistemnya ya, yang mana di dalamnya ada marketplace ya, pokoknya berbagai macam perusahaan yang siap memfasilitasi Anda sahabat pionersku semua ya, tanpa Anda tukarkan ke uang fiat, ke cryptocurrency lainnya. Anda langsung bisa mendapatkan barang hanya dengan Picoin saja yang Anda gunakan ya. Jadi Picoin ini memang diperuntukkan sebagai uang digital. Kalau bukan sebagai uang digital ngapain dibelanjakan barang kok bisa? Nah itu kalau paham di situ berarti pintar. Kalau nggak paham ya gobloknya makin keterlaluan gitu ya. Aduh ya, saya ini kadang-kadang kesel juga sama orang-orang nyinyir yang nggak paham apa-apa itu ya. Ngomong sok-sokan pintar padahal ilmunya cuma di kripto gitu ya. Nyamain Picoin sama kripto. Aduh goblok bener ya. Jadi kenapa Picoin bisa terdaftar di bursa? Ya karena pihak bursa sendirilah yang bersikeras pengen mengadopsi Picoin gitu ya. Nanti kan juga saling kompromi juga lah pastinya kepada pihak proyek, pemilik proyek yaitu pihak core team gitu ya. Terkait bursa-bursa di luaran sana ya mau nggak mau harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pihak core team gitu ya. Mohon maaf kalau aduh ya saking semangatnya nih ya. Jadi sahabat pionersku semua ya, jangan Anda beranggapan pihak core team lah yang memasukkan Picoin ke bursa. Itu bukan keinginan pihak core team. Tertulis langsung juga dari Dr. Cheng Diovan ya, bukan tujuan kami untuk memasukkan Picoin ke bursa gitu ya, bukan tujuan.
Dr. Cheng Diovan. Tujuan sebenarnya menjadikan Picoin ini sebagai uang digital dunia. Nah, itu ya, itu baru benar. Uang digital dunia, cuy. Ya, bukan cryptocurrency yang diinvestasikan gitu ya, yang diperdagangkan di bursa-bursa gitu ya. Bukan begitu maksudnya Picoin ini diciptakan, ya. Mengapa untuk mata uang digital ya, dan sekarang pun sudah dianggap seperti mata uang digital di luar negeri sana. Orang-orang sudah banyak menggunakan Picoin sebagaimana mereka memakai uang sehari-hari ya. Cuma di Indonesia aja yang terbatas regulasi. Itu doang kok ya. Kalau Indonesia nggak ada regulasi, nggak ada hukum, udah jadi uang di Indonesia ini ya. Picoin itu bukan seperti cryptocurrency Bitcoin dan Ethereum, cuy ya. Aduh, gitu aja kagak paham ente ya. Ente memang mah kadang-kadang aduh ya. Jadi bagi yang bertahan, bagi yang menunggu sampai terjadinya open minded, sudah sering saya katakan, maka akan ada kejutan besar untuk Anda dari Pi Network. Ingat, kesabaran itu akan membuahkan hal yang manis, hal yang membahagiakan. Ya, karena hanya orang yang nggak sabaran saja yang tentu akan menuai hal yang akan membuat dia bingung sendiri, membuat dia pokoknya nggak enak lah ya. Pokoknya karena dia nggak sabaran. Mengapa saya bilang demikian? Karena dia nggak sabaran menghasilkan hal yang tidak mengenakan untuk dia, ya karena contohnya seperti halnya di cryptocurrency ya, di Bitcoin yang dulunya itu dia nggak sabaran gitu ya, akhirnya menjual 10.000 Bitcoinnya untuk 2 kotak pizza. Akhirnya apa? Akhirnya ya kehidupannya bukan menjadi lebih baik, miskin malah tambah miskin gitu ya. Padahal tinggal beberapa langkah lagi dia udah menjadi seorang miliarder, seorang triliuner gitu ya. Cuma karena nggak sabaran ya itulah akibatnya. Jadi kesabaran ini adalah emas ya. Dalam bentuk apapun kalau kita sabar menghadapinya, akan banyak hal-hal baik yang kita dapatkan. Kalau kita nggak sabaran, gimana mau hal-hal baik yang kita dapatkan ya. Yang Maha Kuasa aja suka sama orang yang sabar, orang yang penyabar ya. Makanya apa yang diinginkannya dikabulkan oleh yang Maha Kuasa, karena dia penyabar dan orangnya memang suka bersyukur ya. Beda halnya dengan Anda ya, yang suka protes, nggak sabaran ya. Mau di bisnis apapun selain dari Pi Network ini, Anda nggak bakal sukses. Oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya informasikan dan saya edukasikan kepada Anda semua, sahabat-sahabat pionersku semua ya. Mohon maaf kalau penjelasan saya terlalu wow gitu ya. Tapi ini semua atas bentuk dari diri saya gitu ya, untuk peduli gitu ya, atas bentuk kepedulian saya gitu ya, kepedulian saya terhadap Anda semua sahabat pioners ya, sebagaimana kita sesama pioners tentunya ya. Saya bukan ahli kripto atau segala macamnya ya, namun saya itu orang yang mau belajar ya, orang yang mau belajar. Kalau saya nggak belajar ya saya nggak bakal paham mengenai Pi Network ini. Karena saya belajar, yang saya pelajari itulah memang sesuai fakta dari yang terjadi di proyek Pi Network. Itu saya sebarkan lagi ke Anda semua supaya Anda juga mendapatkan wawasan terkait proyek Pi Network ini juga gitu ya. Kasihan saya sama orang-orang yang dibodohin sama tukang-tukang serok. Padahal itu Picoin itu akan sangat tinggi harganya ke depan. Malah sekarang dijual dengan harga Rp5.000, Rp10.000. Aduh ya, nyesel Anda ya. Oke, mungkin segini aja untuk pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik
Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.